down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mu'alifah Zara dari kelas A Farmasi 2024 dengan NIM 2024062103. Di sini saya akan menjawab soal UTS Kewarganegaraan. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Dalam konteks ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, peran saya adalah mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan akses informasi, memperluas wawasan, serta membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep pendidikan yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Ketahanan nasional dalam pendidikan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, serta memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Saya dapat berkontribusi dengan cara 1. Meningkatkan literasi, menyediakan materi pendidikan yang akurat dan mudah dipahami untuk mendukung pembelajaran formal maupun non-formal. 2. Mendorong inovasi pendidikan, membantu siswa, guru, dan akademisi dalam menggali ide-ide baru serta merancang metode pembelajaran yang lebih efektif. 3. Memfasilitasi diskusi dan pemahaman, memberikan perspektif objektif terkait kebijakan pendidikan, sejarah, dan perkembangan global agar masyarakat bisa mengambil keputusan yang tepat. 4. Membantu akses pengetahuan, memudahkan individu dalam memperoleh informasi yang relevan, sehingga mereka bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing. Dengan pendidikan yang kuat, Indonesia bisa mencapai cita-cita kemerdekaannya, yaitu membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya. Pertanyaan nomor 2. Dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah Provinsi Lampung atau provinsi lainnya sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Dalam lingkup daerah, khususnya Provinsi Lampung, wawasan saya mencakup berbagai aspek yang membentuk identitas dan potensi wilayah tersebut. Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dengan kekayaan alam, budaya, serta sejarah yang menjadikannya sebagai bagian penting dari wawasan Nusantara. Wawasan daerah Lampung. 1. Geografi dan keanekaragaman alam. Lampung memiliki landscape yang beragam, mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan. Taman Nasional Waikambas menjadi habitat penting bagi gajah Sumatera, sekaligus simbol konservasi satwa langka. Perairan di sekitar Lampung, seperti Teluk Lampung dan pesisir barat, menawarkan potensi wisata bahari, serta perikanan yang mendukung perekonomian lokal. 2. Kebudayaan dan tradisi. Lampung dikenal dengan kekayaan budaya, termasuk adat pepadun dan saibatin yang masih lestari hingga kini. Kain tapis Lampung menjadi ikon warisan budaya yang memiliki nilai estetika tinggi. Tradisi nyambai dan sekura merupakan bagian dari perayaan dan ekspresi sosial masyarakat Lampung. 3. Ekonomi dan potensi wilayah. Lampung menjadi salah satu produsen utama kopi dan lada di Indonesia, berkontribusi terhadap ekspor pertanian nasional. Industri pariwisata berkembang pesat dengan destinasi seperti Pulau Pahawang, Gunung Krakatau, dan berbagai pantai eksotis. Infrastruktur yang semakin modern seperti Bandara Raden Intan dan Jalan Tol Trans Sumatera mempercepat arus distribusi barang dan mobilitas penduduk. 4. Pendidikan dan pembangunan. Universitas Lampung dan berbagai institusi pendidikan lainnya berperan dalam mencetak generasi berdaya asing. Kebijakan daerah terus berusaha meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di provinsi ini. Dengan pemahaman wawasan daerah yang kuat, masyarakat dapat lebih mencintai, menjaga, dan mengembangkan wilayahnya sesuai dengan prinsip ketahanan nasional. Pertanyaan nomor 3. Hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia di Indonesia dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut, hak-hak wanita dan anak mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan perlindungan, kesetaraan, dan kesejahteraan mereka. Berikut beberapa poin penting terkait hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang HAM di Indonesia. 1. Hak-hak wanita dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dalam Hukum dan Masyarakat, Pasal 45 hingga 47. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan politik. Dilarang adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Hak atas perlindungan dari kekerasan. Pasal 48. Wanita berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan tempat kerja. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Hak reproduksi dan kesehatan. Pasal 49. Wanita berhak atas kesehatan yang layak, termasuk hak atas layanan kesehatan reproduksi tanpa diskriminasi. Pemerintah harus menjamin akses terhadap informasi dan layanan kesehatan bagi perempuan. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Pasal 52. Setiap anak berhak atas perlindungan yang layak dan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan mentalnya. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak melalui layanan kesehatan dan pendidikan. Hak atas perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Pasal 53 hingga 54. Anak tidak boleh menjadi objek eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia. Negara wajib melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikologis. Hak atas pendidikan dan identitas. Pasal 55 hingga 57. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Anak berhak memiliki identitas hukum seperti akta kelahiran untuk menjamin hak-haknya sebagai warga negara. Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Pertanyaan nomor 4. Demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku politik warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif dalam bingkai keadilan sosial. Kerangka pikir warga negara dalam demokrasi Indonesia. 1. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Setiap warga negara memahami hak politiknya, seperti memilih dalam pemilu, berpartisipasi dalam diskusi publik, serta menyampaikan aspirasi secara bebas namun bertanggung jawab. Setiap warga negara memahami hak politiknya, seperti memilih dalam pemilu, kewajiban seperti mematuhi hukum, menghormati keberagaman, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa juga menjadi bagian dari pola pikir demokratis. 4. Toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman etnis, agama, dan budaya. Demokrasi mengajarkan warga untuk menerima perbedaan sebagai kekuatan bukan sebagai sumber konflik. Diskusi politik yang sehat dan konstruktif menjadi bagian dari budaya demokrasi yang baik. Dengan prinsip ini, demokrasi di Indonesia terus berkembang sebagai sistem yang membentuk pola pikir kritis, perilaku politik yang bertanggung jawab, serta solidaritas sosial yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 27 hingga pasal 34. Hak dan kewajiban ini menjadi pondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pertanyaan nomor 6.
Terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu wilayah dan masyarakat yang ada di dalamnya. Negara memiliki unsur-unsur penting seperti pemerintahan, wilayah, rakyat, dan kedaulatan yang menjadikannya sebagai entitas yang berdaulat dan mampu menjalankan fungsinya. Fungsi negara menjaga ketertiban dan keamanan. Melalui hukum dan aparat penegak hukum, negara memastikan stabilitas masyarakat. 2. Melindungi hak asasi warga negara. Negara bertugas menjamin kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan rakyatnya. 3. Menyediakan layanan publik. Negara mengelola pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Dan 4. Membangun hubungan internasional. Negara melakukan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan nasional. Konsep negara terus berkembang seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Pertanyaan nomor 7. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan dimaksud. Tujuan bangsa Indonesia merdeka sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan fundamental yang menjadi arah bagi pembangunan dan pemerintahan negara. Berikut adalah 4 tujuan utama kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh rakyat di Indonesia, baik dalam aspek pertahanan maupun kesejahteraan sosial. Memajukan kesejahteraan umum. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan menjadi prioritas untuk menciptakan generasi yang berpengetahuan luas, berpikir kritis, serta mampu bersaing secara global. Ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia berperan dalam diplomasi internasional dengan menjunjung tinggi perdamaian, kerjasama, serta prinsip keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tujuan ini mencerminkan cita-cita luhur bangsa untuk membangun negara yang kuat, adil, dan bermartabat. Pertanyaan nomor 8. Simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mencerminkan prinsip kesatuan dalam keberagaman yang menjadi dasar dalam membangun bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Makna Bhinneka Tunggal Ika. 1. Keberagaman sebagai kekuatan. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan berbagai bahasa daerah. Keanekaragaman ini bukanlah pemisah tetapi justru memperkaya identitas bangsa. 2. Persatuan dalam perbedaan. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda, mereka tetap bersatu dalam satu tujuan yaitu membangun bangsa yang adil dan sejahtera. 3. Nilai toleransi dan gotong royong. Semboyan ini mengajarkan bahwa keberagaman harus dihormati dan dijadikan landasan untuk bekerja sama serta menjaga harmoni sosial. 4. Sejarah dan filosofi. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit yang menegaskan bahwa perbedaan keyakinan dan budaya tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Makna ini terus relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam membangun persatuan dan kerukunan di tengah tantangan global. Pertanyaan nomor 9. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri. Sebagai warga negara, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Sebagai mahasiswa, seorang memiliki peran strategis dalam masyarakat karena berada dalam kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan peluang untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bernegara. Berikut beberapa alasan mengapa mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif dalam berwarga negara. 1. Mahasiswa sebagai agen perubahan. 2. Meningkatkan kesadaran demokrasi dan kewarganegaraan. 3. Mencegah manipulasi dan misinformasi.
4. Berkontribusi dalam pembangunan negara. Mahasiswa bukan sekedar pelajar, tetapi juga bagian dari kelompok intelektual yang memiliki potensi besar dalam membangun masa depan bangsa. Dengan kecerdasan, sikap kritis, dan keaktifan dalam berwarga negara, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak perubahan untuk Indonesia yang lebih maju. Pertanyaan nomor 10. Narasikan pengetahuan saudara tentang civil society atau masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Masyarakat madani atau civil society adalah konsep yang menggambarkan komunitas yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial serta politik. Dalam konteks Indonesia, masyarakat madani berperan penting dalam menghasilkan perkembangan serta pertumbuhan budaya bangsa dalam berbagai cara. 1. Penguatan identitas dan nilai budaya. 2. Kebebasan berpendapat dan kreativitas. 3. Pemberdayaan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. 5. Mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Masyarakat madani adalah salah satu pilar utama dalam membentuk bangsa yang maju, beradab, dan berkepribadian kuat. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, budaya bangsa dapat berkembang secara dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Itu tadi jawaban UTS kewarganegaraan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.